Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, saya ini guru PAUD. Di sini hati saya nggak nyaman gitu ya. Kan ngajar belajar Iqra anak-anak tuh. Nah anak-anak ini kan ada yang cadel, ada yang lemot gitu ya. Nah ini saya gini, kalau dia baca tuh, kalau misalnya abatasa gitu ya, ini sampai saat ini macet gitu. Terus seminggu tuh nggak diganti, dia jadi kayak apa sih, nggak semangat gitu ya. Terus karena kan mahrosnya tuh kan kalau gitu ngucapinnya. Akhirnya saya pikir gini, ini anak patah semangat nih kalau nggak dinaikin lagi gitu kan. Biasanya kalau dapat itu dapat bintang gitu ya. Akhirnya saya ya udah deh, kayak maklumin deh gitu ya. Kasih rembulan ya, biar semangat. Terus kayak pengucapan apa gitu ya. Yeah. Jadi saya di sini yang penting anak paham dulu ya huruf deh. Kalau untuk mahroj sama tajwidnya biarin aja, ntar belakangan belajarnya gitu. Good. Terus gimana Ustadz tuh? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang Masya Allah kita alami. Ibu guru PAUD, Bu? Saya juga guru PAUD. Kenapa? Karena saya ngajar anak kecil kelas 1, ada yang masih TK, ya anak saya. Ya, anak saya, tetangga, dan juga beberapa dari anak-anak jamaah yang dititipkan ke kami. Ibu, sungguh kebahagiaan saya, alhamdulillah kalau ngajar PAUD itu, kalau anak-anak kecil itu, yang paling pertama kali saya banggakan adalah ketika dia mau kita datang, lalu bersama dia entah ngobrol apa tentang Al-Quran, itu bagi saya sudah luar biasa. Jangan berharap banyak kepada anak kecil karena tidak ada kewajiban buat dia baca Al-Quran kan? Emang dia wajib baca Al-Quran? Enggak kan? Kita harus sampaikan dulu, mukallaf itu siapa? Yang duduk di sini nih udah wajib. Kalau yang di sini nggak bisa makhraj, tabok. Tapi kalau anak kecil, dia belum bisa, wajar atau tidak? Wajar. Maka sikap kita pertama adalah apa? Sabar. Lah wong kita dulu juga ngomong ghairil maqtubi alaihim waladdallin. Untuk mengubah itu aja butuh puluhan tahun. Kalau anak kecil gak bisa sod, gak bisa sa misalnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya tanya. Anak itu lahir di mana, Bu? Di Jakarta. Ibunya ngomong bahasa apa? Bahasa Jakarta. Ada nggak bahasa Jakarta? Mau beli berapa? Saya mau beli mau beli hari apa? Hari Selasa. Kan nggak ada yang ngucapin begitu. Mereka mengucapkan hari Selasa. Jadi ketika mereka susah wajar dalam mengucapkan, ya sudah biarkan. Karena mereka belum mukallaf, belum diwajibkan. Yang penting terus dia agar dia cinta kepada Al-Quran. Saya terkadang membiarkan saya, bahkan ya Masya Allah di beberapa kantor-kantor yang online itu, dari kantor Pertamina bilang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Tadi ngafal surah apa tuh? Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Apa kita? Astaghfirullah, bacaannya jelek kali. Kan enggak. Wah, Masya Allah Pak, coba ulangi lagi Pak, biar bagus. Coba ulangi Pak, coba ikutin Pak ya, bilang, wah Masya Allah, lagi Pak ya, ulangi lagi. Saya kadang sampai 5 kali. Tapi puji dia, besarkan hatinya. Anda sedang memasukkan apa? Dakwah yang luar biasa. Kalau anak kecil itu bisa dari ibu, Masya Allah, berapa pahala yang dia akan baca, berapa sampai kepada ibu. Kita ingat akhirat kita. Jangan dongkol di hati. Kadang kita ini, saya punya murid, salah satunya adalah mereka autis Bu, tingkatnya lumayan. Dan dia sekolah di Spektrum Bintaro dulu. Dan alhamdulillah selama 3 tahun, walaupun gak banyak hafalnya, setahu saya beliau hafal antara 6. Dan orang yang begitu, orang yang paling saya hormati. Dan saya berikan kepada dia, wahai anak-anakku, ketika kamu berani ngebully, bukan ngasih kebuli, membuli dia, saya bilang, pada dasarnya kau mencoreng muka Anda sendiri dengan kotoran Anda. Saya senantiasa berikan itu kepada santri. Kenapa? Anak-anak seperti ini terkadang doanya ini loh.
Terkadang orang tuanya ini yang mendoakan dia, Masya Allah. Karena ada pondok yang mau menerimanya. Apa doa orang tuanya? Ya Allah, mudah-mudahan pondok ini. Saya cuma mengharapkan kalau nggak anaknya, minimal doa orang tuanya, minimal siapanya? Ini dia kalau cerita, Ustaz, saya di ini Ustaz, kenapa? Katanya mau bidadari. Kalau mau bidadari nggak boleh nih. Gitu ya Ustaz. Iya. Oh iya Ustaz, terima kasih. Jalan lagi. Tadinya dia nangis marah. Apalagi anak PAUD yang ada kewajiban dia. Bahkan seorang yang autis tidak ada kewajiban sebenarnya. Tapi kita kan pengen. Makanya ibu pertama sabar, terus ajarkan. Walaupun bilang bisa ibu, kan lulus dalam kondisi lulus. Ingat, Al-Quran itu tidak ada lulus dalam tanda kutip lulus. Ibu udah lulus syahadahnya, seret 30 juz. Tapi 2 tahun gak ngulang. Kira-kira dianggap lulus lagi atau tidak? Makanya Al-Quran itu ujiannya setiap hari, setiap jam, setiap saat, setiap kapanpun. Itulah ujian Al-Quran. Maka tidak ada ujiannya lulus. Maka biarkan dia terus naikkan terus. Tapi besok kan diulang lagi. Ayo kita mengulang bareng-bareng anak-anak. A, ba, ta, tha. Yang belum bisa siapa? Belum guru saya. Nggak ada yang susah dek. Ayo semua pasti bisa. Kita diberikan bibir yang sama. Ya kan sama. Punya gigi yang sama. Punya ini yang sama. Coba lidahnya naik. Sama. Ayo apa yang susah? Nggak ada yang susah. Ayo kita sama semuanya. Itu yang saya coba masukkan kepada anak-anak. Dan bahkan kepada nenek-nenek, aki-aki. Semuanya segitu kan. Bapak ibu saya susah Ustadz. Bu, cuman ngikutin. Tapi saya nggak bisa. Yes, cuman duduk. Tapi saya nggak mau duduk. Ya wes. Ibu doa dulu biar sampai ke sini. Artinya berikan kepada dia uzur sebanyak-banyaknya. Tapi jangan uzur yang untuk tidak datang. Biar dia datang. Apalagi anak kecil. Makanya apa? Ibu bersabar. Dan ketika ibu bersabar sampai dia ibu. Kan saya katakan tadi. Dia orang Jakarta, ngomong Jakarta. Mau bisa bahasa Arab gimana? Ya wajar. Makanya kemudian untuk mengubah dari tha itu kan butuh lama. Makanya sering-sering di sebelum mulai itu ada murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Ninti itu yang nggak bisa-bisa itu lama-lama akan ngikut bu. Maka jangan sering ngajar itu satu persatu. Anak-anak itu harus berkelompok. Anak-anak itu harus bareng-bareng. Kenapa? Supaya pertama, malunya pun gak kelihatan. Mereka kalau gak bisa kan malu. Tapi kalau bareng-bareng gak kelihatan. Maka ibu tetap sabar, ajarkan, naikkan, biarkan naik. Yang penting dia bangga dulu. Karena dia pun gak ada kewajiban itu. Biarkan dia terus naik. Nanti, kan saya katakan, saya SMA dulu gak ngerti. Begitu sekolah SMA, mulai kenal. Anak, Masya Allah. Begitu kuliah, masih biasa aja. Begitu lulus kuliah, lalu suruh ngajar, baru Allah Akbar, saya nggak bisa makhrijul huruf, baru saya belajar. Artinya anak ini akan terus belajar bu. Di ibu sampai sini, kalau ditanya, ibu kok anak saya nggak bisa? Jawabannya gampang, ibu udah bisa belum? Belum. Terus mengapa anak ibu belum bisa ngomongnya ke saya? Kan anak ibu, saya cuma menyampaikan apa yang saya bisa. Artinya banyak cara bagaimana menyadarkan orang tua. Enak banget orang tua duduk ya di situ di rumah cuman bayar TPA 100.000 masih mending. Pengen harap anaknya bacaannya bagus? Ya, yang sudah bayar per bulan 3.500.000 di beberapa pesantren aja, aneh tes, Allah Akbar. Mendingan pesantren aneh yang gratis. Artinya tidak menjadi kemudian ingat, ibu mengajar itu karena Allah. Jadi hasilnya sebenarnya terserah Allah. Jangan merasa beban. Yang penting kita sudah mengajarkan mereka dengan hati dan ikhlas. Gitu ya. Insya Allah. Tapi ini Ustadz, ya. saya tuh ketakutan dosa gitu. Takutnya kok ngajarin sama anak nggak bisa-bisa tuh saya lolosin naik-naikin terus gitu. Ya, takutnya enggak. Jadi makanya, jadi istilahnya disinilah yang kemudian saya pernah menanyakan, saya pernah memberikan apa ya kalau saya katakan. Ada seorang murid kita selesai, Ustadz saya syahadanya tiga ya, syahadanya 3. Terus baca depan anak, baca ikhfa seperti baca idgham. Antum syahadanya 3, buat bungkus kacang aja saya bilang. Saya katakan langsung karena dia ngeyel. Kalau salah, ya salah. Mau syahadah ente 5 pun aneh gak akan katakan benar. Ini kalau udah tua. Masalahnya lalu bagaimana ketika ibu kalau anaknya masih kita ala kulli hal, makanya kan diberi keterangan. Ini kita lanjutkan dengan ini bla 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 bla. Kenapa? Karena agar mereka bisa ini dan itu. Pertanggung jawabnya gimana? Kalau ibu tidak naikkan terus efeknya apa?
psikis anak. Makanya anak-anak kita katakan mengajar Al-Quran bukan hasil bu. Bukan hasilnya dulu kalau SD. Tapi bagaimana menanamkan psikologi anak itu pengen cinta, pengen hafal Al-Quran. Ya, saya punya murid yang itu tadi yang kuliah yang satu di Malaysia yang ambil inian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih L padahal udah kuliah. Apa kita R mas, L start, R mas, L start. Mau kita berantem terus? Kan enggak, kita biarkan, insya Allah semua lisan kita sama pasti akan bisa. Terbukti, murid saya salah satunya ada gini, Ustadz, tapi begitu baca Quran enggak gini, enggak, langsung a'udzubillah, hilang gagapnya. Maka bersabar ibu, memang kalau memang agak rasa takut, emosi, ya sudah bersabar cukup. Sudah dek ya, sudah, ini ada sedikit ini sabar. Makanya saya katakan mengajar Al-Quran enggak perlu emosi. Karena yang kita harapkan adalah Allah, wajah Allah. Terus bersabar, biarkan dia dinaikkan. Lalu gimana Ustadz ini? Kan kita tinggal jawab gampang, insya Allah. Dengan apa? Atau kembalikan ke orang tuanya. Maaf ya ibu, Ananda ini begini. Mohon maaf saya lanjutkan. Supaya dia, orang tuanya pasti ngerti. Maka jangan jadi guru kebanyakan ini menutupi kesalahannya dengan apa? Supaya membanggakan anaknya. Kalau saya enggak. Saya katakan, Ustadz kok anak saya gini-gini? Saya panggil orang tuanya. Antum nitipin ke kita 24 jam. Kan kenapa antum titipin? Kan dibilang, ya kan aneh pengen ayah. Terus antum mampu gak didik di rumah? Dia bilang, ya makanya saya titipin Ustaz. Ya kalau begitu tolong dong. Hasil yang saya sudah ini kan jangan terlalu banyak diprotes. Baru 3 bulan ente mau anak baik. Sabar, lihat outputnya nanti. Jadi saya bisa berdialog kepada orang tua sesuai, kecuali kita males-malesan ngajar itu namanya meninggalkan kewajiban. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan terus meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran.